Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Plus, dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bos, di konten kali ini aku tidak membahas tim nasional Indonesia senior yang segera akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia putaran keempat. Melainkan bos, yang aku bahas kali ini adalah tentang pemanggilan pemain-pemain alias Garuda Calling untuk sekuat timnas U23 yang sementara ini akan dilatih Coach Indra Safri, yang segera mungkin akan melakoni ajang uji coba melawan timnya, negaranya Syahrukan alias tim India bos. Pertandingan ini tentunya sebagai tolak ukur kekuatan timnas U23 untuk laga kompetisi SEA Games di Thailand yang segera mungkin Oktober mendatang bos, kurang sebentar lagi bos. Nama-nama skuad pemain tentunya kalian sudah mengetahui semua bos ya. Contohnya di sebelahku ini bos, itulah nama skuad keseluruhan Garuda Calling yang dipanggil Coach Indra Safri bos. Perlu digarisbawahi, pelatih timnas U23 Gerard Van den Berg di sini sebenarnya tidak dipecat bos. Cuma untuk ajang SEA Games, PSSI menunjuk Coach Indra Safri sebagai pelatihnya bos. Bos, dari skuad yang ada ini di Garuda Calling ini, nama-nama pemainnya ada sedikit perbedaan dari zaman kemarin dilatih Coach Gerard Van den Berg bos. Di sini ada beberapa pemain abroad, pemain diaspora yang dipanggil. Yang terbaru ada Tim Gibbons, terus Ivar Jenner ditarik kembali untuk timnas U23. Terus Adrian Wibowo juga ikut masuk skuad Garuda Calling. Terus pemain diaspora yang sebelumnya seperti Rafael Strik, James Raven, terus Dion Mark, Victor Detan juga masuk dalam skuad Garuda Calling kembali bos. Membahas timnas U23 selalu dan selalu jadi perbincangan netizen Indonesia. Dari sekelompok umur timnas, mulai timnas senior, timnas U23 dan timnas U17 yang sering dihujat, sering dianggap tidak berhasil adalah hanya timnas U23 bos. Kata-kata netizen itu bukan hanya omong-omong saja, memang betul apa yang ada faktanya sekarang bos. Seperti timnas U23 pas dilatih Coach Gerard Van den Berg, kita gagal meraih juara di Piala AFF, padahal kita adalah sebagai tuan rumahnya. Kita gagal di posisi puncak, di final tepatnya kalah dari Vietnam. Sementara ini yang kemarin timnas U23 kita juga gagal lolos ke Piala Asia bos. Kegagalan ini saya lihat kayaknya karena kurang totalitasnya dalam pemanggilan pemain untuk skuad timnas U23. Lah, kegagalan kemarin itu adalah sebenarnya kita mempunyai banyak pemain yang sangat-sangat berkualitas, tetapi saya sangat-sangat heran pemain-pemain itu waktu Garuda Calling diumumkan tidak ada nama yang tercantum sama sekali. Pada kala itu Ivar Jenner tidak dipanggil, terus siapa, Justin Hubner juga tidak dipanggil, terus Marcelino Ferdinand juga tidak dipanggil. Banyak sekali bos, yang membuat ya terheran-heran aja, aneh. Bukannya kita tidak memiliki pemain berkualitas, kita sangat memiliki, dan harusnya kalau pemain-pemain itu ada dalam skuad kita pasti juara Piala AFF kemarin bos, dan lolos ke Piala Asia.
Entah tidak tahu. Ya inilah yang kunamakan pemanggilan pemainnya kurang totalitas. Lah sekarang di era Coach Indra Safri untuk ajang SEA Games U23 ada sedikit terobati bos. Beberapa pemain yang sebelumnya tidak dipanggil untuk skuad diaspora sekarang juga sudah mulai dipanggil, tetapi juga masih kurang totalitas menurutku bos. Bos, tujuan PSSI, tujuan timnas lah untuk mengikuti semua ajang kompetisi itu apa tuh bos? Ya pasti ingin menjadi juara. Untuk menjadi juara salah satu syaratnya apa bos? Ya pemain-pemainnya harus berkualitas tinggi bos, untuk bersaing dengan lawan-lawan kita bos di kompetisi itu. Terus apakah kita tidak mempunyai pemain bagus? Banyak bos, banyak pemain, terutama pemain diaspora yang berkualitas tinggi, tetapi untuk kemarin-kemarin tidak dimanfaatkan dengan baik, malah mereka tidak dipanggil. Terus begini bos, ketika media atau pas wawancara, press conference PSSI ditanya wartawan, kenapa pemain diaspora yang ini tidak dipanggil? Jawabannya, ya aneh saja bos, heran. Jawabannya PSSI, pemain ini diproyeksikan untuk timnas senior, sementara pemain ini diproyeksikan untuk timnas U23. Saya melihat seperti disekat-sekat itu bos, antara pelatih timnas senior, pelatih timnas U23. Pokoknya ini pemainku, terus kamu harus cari pemain sendiri untuk timnas U23. Saya melihat kayak ada disekat-sekat bos. Kan kita sudah tahu semua bos, di timnas senior itu banyak pemain yang secara usia masih bisa dan layak untuk memperkuat timnas U23. Seperti siapa tadi? Untuk sekarang ini Justin Hubner, terus Miliano Jonathan, Marcelino Ferdinand, dan yang terbaru Mauro Gistra. Mereka semua ini secara usia masih sangat layak memenuhi syarat untuk memperkuat timnas U23 dalam ajang SEA Games mendatang. Lah, pasti kalau dipertanyakan ke PSSI, jawabannya kan mereka sudah dipanggil timnas senior untuk mengikuti kompetisi kualifikasi Piala Dunia round keempat. Ya begini loh bos, di round keempat mendatang kita kan hanya melakoni 2 laga pertandingan saja bos. Bagaimanapun hasilnya, kita doakan yang positif, semoga timnas masuk ke Piala Dunia. Lah 2 pertandingan itu sebentar loh bos. Mumpung keempat pemain itu belum kembali di klubnya masing-masing, alangkah baiknya dipanggil juga untuk membantu timnas U23 di ajang SEA Games. Lah, kalau pertanyaan ini dilontarkan ke PSSI, pasti jawabannya juga begini bos. Ya tidak gampang, belum tentu klubnya mengizinkan. Lah ini bos, ini masalah mengizinkan atau tidak itu tergantung hubungan diplomasi bos. Mereka mempunyai alasan kenapa tidak diperbolehkan untuk dipanggil timnas, karena SEA Games itu bukan ajang kalender, masuk kalender FIFA bos. Tapi kalau diplomasinya bagus, bisa saja bos. Kalau diplomasi PSSI-nya ke klub-klub itu mantap, bisa bos menurutku. Sebagai bukti, Adrian Wibowo padahal di klubnya juga sering menjadi starter, bisa dipanggil untuk memperkuat SEA Games. Terus Tim Gapen sekarang menjadi pemain inti di klubnya di Eropa sana, juga bisa dipanggil untuk memperkuat timnas U23. Terus Ivar Jenner juga bisa dipanggil. Lah tidak menutup kemungkinan kalau diplomasinya bagus, Justin Hubner, Miliano Jonathan, Mauro Gistra, dan Marcelino Ferdinand bisa dipanggil pula bos. Lah ini bos yang ku anggap dalam pemanggilan pemain atau Garuda Calling kurang totalitas. Ya seperti gimana ya bos, seperti gini aja bos, istilah gampangnya seperti yang saya ucapkan tadi, pengen menjadi juara harus mempunyai tim dengan pemain-pemain yang kelas juara, berkualitas tinggi. Begitu bos, istilah gampangnya, istilah logikanya begitu bos. Kalau setengah-setengah niatnya seperti itu ya gimana lagi kalau menjadi juara bos. Ya niatnya menjadi juara, kita harus memiliki pemain yang juara. Oke bos, apapun yang kusampaikan semoga bisa dilihat PSSI, dan semoga apapun yang terjadi nanti timnas U23 juga berhasil menjadi
juara SEA Games di Thailand mendatang, supaya tidak menjadi ajang hujatan cacian netizen-netizen Indonesia sendiri. Pokoknya kita doakan saja yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Salam olahraga, mantap.